Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan pengurus DKM Masjid beserta para pengurus lainnya, sahabat saya Dinda Ustadz Kamaluddin, sahabat saya juga Abang Idham Khalid, juga Abang Sirajuddin, dan semua jamaah yang hadir. Walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga guru kita yang nanti akan memimpin Qiyamul Lail yang sekarang sedang istirahat dulu. Malam ini saya diberikan amanat untuk menyampaikan tausiah berkaitan dengan masalah Qiyamul Lail. Iktikaf di dalam Quran itu disebut satu kali di surat Al-Baqarah ayat 125. Gandengannya adalah tentang Baitullah yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Dan ingatlah kami jadikan Al-Bait, maksudnya Ka'bah yang mulia, sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman untuk seluruh umat manusia. Makanya tempat yang tidak pernah sepi dikunjungi, jawabannya cuma satu, yaitu Baitullah. Musim haji bulan Dzulhijjah, selesai musim haji dibuka kembali musim umrah. Pertanyaannya kapan sepinya kalau begitu? Dan siapa yang masuk ke kota Mekah yang mulia, termasuk Madinah Al-Munawwarah, itu diberikan oleh Allah rasa aman. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail an-tahhir baitiyah, membersihkan, mensucikan Baitullah Ka'bah. Untuk apa? Lit-taifin, orang-orang yang tawaf. Wal akifin, orang yang iktikaf. Wal ruk'is sujud, dan orang-orang yang sholat. Nah, kata-kata iktikaf karena memang ayatnya itu berkaitan dengan Baitullah. Baitullah itu identik dengan Masjidil Haram, adanya di kota suci Mekah. Makanya kalau Masjidil Haram 24 jam dibuka. Jadi siapa saja bisa ke sana, siapa saja bisa iktikaf di masjid tersebut. Jadi intinya iktikaf itu ibadah yang disebut namanya jelas di dalam Al-Quran. Jadi itu bagian daripada ajaran Islam yang mulia. Salah satu isi dan substansi dari iktikaf itu pada hakikatnya adalah zikir. Makanya di surat Al-Imran 8 golongan yang Allah berikan janji kepada mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Salah satunya orang yang iktikaf. Iktikaf berarti dia zikir. Saya baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Al qanitina wal qanitat, mukmin laki-laki dan perempuan yang taat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, orang-orang soleh. Was-sadiqina was-sadiqah, mukmin laki-laki dan perempuan yang benar. Siddiq itu benar. Makanya di surat Al-Fatihah kita diperintahkan mengikuti orang-orang yang siddiq. Ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka nikmat karunia Allah yang amat besar. Siapa mereka itu? An'amta 'alaihim. Semua ulama dalam tafsirnya sepakat 4 golongan. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Jadi siddiq itu masuk dari 4 golongan yang wajib kita mengikuti jalan-jalan mereka yang mulia. Berikutnya, as-sabirina was-sabir, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang banyak sabar. Identik dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Agak melenceng dikit ya, biar ada semangat mumpung ini udah 10 terakhir. Di kitab Tanbihul Ghafilin jilid yang pertama, Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi mengutip satu hadis ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang didapat dari umatmu yang melaksanakan sholat yang 5 waktu?" Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa juga yang didapat dari umatmu yang berpuasa di bulan suci Ramadan? Rasulullah yang mulia menjawab, untuk mereka yang menjaga sholat yang 5 waktu, diawali dari sholat zuhur. Siapa yang menjaga sholat zuhurnya, apalagi qobliyah ba'diyahnya 4 rakaat tidak ditinggal, waktu zuhur itu waktu bersamaan di mana api neraka itu sedang berkobar-kobar. Kayak orang masak lagi panas-panasnya. Ini ngomong percaya apa enggak? Kelihatannya bengong aja. Jadi waktu zuhur itu waktu di mana api neraka sedang panas-panasnya. Maka siapa yang merawat dan menjaga sholat zuhurnya, orang tersebut Allah selamatkan dari siksa api neraka. Nanti kutipan doanya ada di surat 25 surat Al-Furqan. Rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Artinya, ya Allah, selamatkanlah kami. Kalau kami berarti yang minta kita istri kebagian, anak mantu cucu. Makanya usahakan kalau doa itu menggunakan domir nafsu kami. Jadi biar orang-orang yang kita sayang ke bawah. Selamatkanlah kami dari neraka jahanam, karena jahanam itu neraka yang membinasakan, dan jahanam itu naudzubillah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi zuhur, orang itu Allah selamatkan dari siksa api neraka. Orang bertanya, adakah ayat yang menekankan sholat zuhur? Ada di surat 16 surat An-Nahl ayat 48. Awalam yara ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayyahu dhilaluhu anil yamini wa anis syama'il sujadan lillahi wa hum dakhilun. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Termasuk Allah menciptakan satu benda, yaitu bayangan. Yang bayangan itu
ke kanan dan ke kiri. Bayangan ketika berada di kanan dan kiri persisnya itu di jam-jam zuhur. Tidak cuma sekedar bayangan, Allah tekankan ayat berikutnya sujadan. Bayangan itu dalam keadaan sujud, maksudnya dalam ibadah sholat. Wahum dahirun, dan dia berserah diri. Kata ulama, wahum dahirun itu habis sembahyang jangan buru-buru pergi, baca dulu di benar-benar Allahumma antas salamnya dibaca, jangan lantas jalan gitu ya. Maaf nih, jangan marah. Ini hadis, ada kitab namanya Al-Hikam. Maaf. Kalau orang habis sembahyang dia nggak pakai wirid, itu dibahasakannya kirdu. Kan serem. Nah, saya minta maaf juga. Pokoknya ikutin deh yang guru-guru kita ulang habis sembahyang ada zikirnya. Jadi jangan kaku memahami ayat. Diperintahkan sholat aja. Jadi kosong. Jadi sholatnya ada, zikirnya ada, auratnya ada, juga doanya. Malah orang yang kalau habis sembahyang nggak doa, innal ladzina yastakbiruna min ibadati, ada kata yastakbirun, dianggap orang itu sombong. Jadi gampang mengenali orang sombong, nggak pernah minta sama Allah begitu. Padahal demi Allah, kapan waktu kita tidak perlu sama Allah? Setiap saat kita sangat butuh kepada Allah. Nah, bentuk butuhnya itu kita wujudkan dalam doa. Doakan permintaan, menunjukkan bahwa kita makhluk yang lemah. Kita meminta kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Lihat aja di dalam Quran, contoh-contoh doa itu kan diidentikan kepada nabi-nabi. Nabi Ibrahim ada doanya, Nabi Ismail ada doanya, Nabi Nuh ada doanya, baginda Rasulullah ada doanya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mulia sebelum kita, mereka adalah orang yang banyak berdoa kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan, bonusnya kan banyak. Salah satunya apa? Wa du'a'uhu maqbulun. Doa orang yang berpuasa itu Allah terima, nggak bakal ditolak. Puas-puasin berdoa, begitu gampangnya. Mau pagi, siang, sore, tengah hari, kapan? Apalagi nanti habis qiyamul lail, doa. Bahkan doa qiyamul lail itu kan diajari di surat 25 Al-Furqan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan, yaitu orang-orang yang menyempatkan di malam hari jam tidurnya dia sujadan, dimaknai dia ibadah sholat malam hari. Ayat berikutnya dituntut doanya, walladzina yaquluna, kemudian orang itu berdoa, Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Lompat 3-4 ayat berikutnya ada lagi satu doa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai ditinggal tuh doa itu. Buat kita, buat istri, buat anak, mantu, cucu, semua itu kebagian. Makanya ditutup kalimat berikutnya oleh Allah yang mulia, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Baik. Tadi salat zuhur ya. Sholat asar itu waktunya bersamaan dengan Nabi Adam alaihissalam memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Cuman dilempengin dulu Ustaz Kamal ya. Saya maaf tidak bermaksud ini. Mungkin tujuan dia buat bercanda, mengundang orang senyum. Cuma kurang argumentatif, dalilnya kurang kuat. Jadi begini ngomongnya, Nabi Adam makan buah kuldi, ketelan sampai tenggorokan, keluarlah jakun gitu. Nah, beliau punya istri yang mulia, nelennya, saya nggak berani ngomong masjid ya, alhamdulillah. Itu kalau penistaan terlalu kasar ya, apa namanya? Itu salah, ngomong itu salah gitu, nggak benar dalil dari mana.
Saya lemparkan kembali kepada jamaah. Pernah nemu dalil begitu? Enggak. Buat guyonan enggak pantas. Karena apa? Itu merendahkan Nabi terlebih. Jadi enggak boleh. Kalau di hadis yang benar, sebagian dikit yang ketelan itu tersimpan selama 30 hari sebulan. Makanya ibadah puasa Ramadan salah satunya mengeluarkan itu. Jadi kaitannya ke sana. Itu baru hadis yang benar. Jadi nggak ada hubungannya. Jakun emang udah itu udah ciri laki-laki. Jadi jangan sampai dikelesetin. Tujuan saya ngomong, jangan nanti ini dibawa lagi buat candaan. Candaan yang lebih cerdas, yang lebih baik, yang sesuai dengan dalil. Nah, siapa orang yang menjaga sholat asalnya, maka orang tersebut Allah keluarkan dia segala dosa yang ada pada dirinya seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya yang mulia. Itu asal. Kalau maghrib waktunya itu bersamaan Allah menerima doanya Nabi Adam alaihissalam. Doanya kita hafal kan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka siapa yang dia sholat maghrib, apalagi habis maghrib dia nggak buru-buru pulang, dia jaga betul tuh antara bainal maghrib wal isya, waktu-waktu yang luar biasa. Selesai maghrib wirid singkat doa, dia punya waktu, dia sholat ba'diyah, dia sholat awabin. Yang orang tuanya udah meninggal, maaf istrinya udah meninggal, barangkali buah hatinya udah meninggal, dia laksanakan sholat sunnah hadiah 2 rakaat untuk mereka. Masih ada sisa 15-20 menit pegang Quran, dia baca Yasin, dia baca Tabarok Al-Muluk, dia baca surat Al-Waqi'ah. Kalau pada Jumat ditambah dengan Al-Kahfi, maka orang tersebut ketika dia berdoa, doanya itu seperti doanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi waktu bainal maghrib wal isya itu waktunya amat luar biasa. Makanya kalau orang-orang tua kita tuh kalau udah maghrib sampai ke isya dia nggak mau kemana-mana. Ntar baru isya kelar udah jonjon kata orang muda-muda. Jadi maghrib isya benar-benar waktu itu dijaga. Nah kalau isya kan identik dengan malam. Malam itu gelap. Siapa orang yang menjaga sholat isya-nya, apalagi berjamaah di masjid yang berkah ini, maka orang itu akan dihilangkan kegelapannya. Gelap di mana? Gelap di kubur, gelap di mahsyar, gelap ketika melewati titian siratal mustaqim. Ini yang paling serem 3 ini. Gelap di kubur. Kebayang nggak? Kuburan gelap apa terang? Udah kesana belum? Anterin doang. Anterin doang. Nggak bisa kebayang kayak apa ya Allah. Ini cahaya itu datang nanti dari sholat isya. Nah kalau sholat subuhnya lebih luar biasa lagi. Rasulullah yang mulia bersabda, siapa orang yang menjaga subuhnya 40 hari, 40 hari dia nggak absen tuh, dia bisa hadir berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan kepada orang itu 2 atakoh. Ain toko hati itu artinya pembebasan, dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa hati neraka. Luar biasa. Itu berkahnya sholat subuh. Makanya di Quran disebut tuh wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajr kana mashhuda. Kata-kata al-fajr dalam tafsir Jalalain itu dimaknai dengan sholat subuh. Dan sholat subuh itu mashhuda, sholat yang disaksikan oleh malaikat. Gak cuma sekedar disaksikan, makna disaksikan itu didoakan oleh malaikat. Itu hebatnya sholat yang ini. Bahkan di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jaga dan peliharalah sholat, lebih-lebih sholat yang wusta. Apa sholat wusta itu? Sholat tengah-tengah. Ulama menamai sholat wusta itu sholat asar dan sholat subuh. Baik, sekarang masuk ke Ramadannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang berpuasa Ramadan dapat apa? Rasulullah yang mulia menjawab, ma min muslimin yasumu min syahri Ramadan muhtasiban illa aqtallahu iyyaha sab'an
Tidaklah seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang dia berpuasa Ramadan syaratnya muhtasibah, ihtisaban, mengharapkan ridho dari Allah, enggak mengharap yang lain, maka Allah akan memberikan 7 anugerah kepada orang itu. Yang pertama, yadubul lahmul haram min jasadi. Allah hilangkan daging-daging yang haram yang ada di dalam dirinya. Maaf ya, enggak saya, enggak hadirin, maaf, kita bukan manusia sempurna. Kadang pernah sesuap nasi yang Allah tidak ridho masuk. Kadang seteguk air yang Allah tidak ridho masuk. Ngilanginya gimana? Salah satunya dengan puasa Ramadan yang Allah tidak ridho itu dibersihkan. Itu hebatnya Ramadan. Yang kedua, yuqarribuhum min rahmatih. Orang yang berpuasa itu dekat dengan kasih sayang Allah. Artinya Allah sayang. Karena dari rukun Islam yang 5, coba tolong jawab. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, yang waktunya paling lama yang mana? Puasa. Puasa 1 bulan. Saya 10 hari aja, 20-nya utang. Saya 25 aja, 5 harinya utang. Wajib 1 bulan. Makanya ada ayat At-ta'ibuna, orang-orang yang bertobat, al-abiduna, orang-orang yang beribadah, al-hamiduna, orang-orang yang memuji Allah, as-sa'ihuna. Apa itu sa'ih? Sa'ih itu maknanya banyak. Kata ulama, sa'ih itu orang yang ibadah yang waktunya lama dan panjang. Contoh, kalau sa'ih itu untuk anak-anak kita, hadirin yang mulia, yang nitip anaknya di pesantren, itu sa'ih. Dia tinggalin kampung halamannya, tinggalin keluarganya, dia tinggalin orang-orang yang dia sayang. Dan di pesantren kan jenjangannya sesuai jenjang pendidikan. Sanawiyah sekian tahun, aliyah sekian tahun, perguruan tinggi sekian tahun. Itu namanya sa'i. Orang-orang yang menuntut ilmu. Ada lagi sa'i buat suami, berangkat pagi pulang sore, dari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Pertanyaannya, kapan parenya? Sepanjang masih hidup. Kewajiban itu namanya sa'i. Kalau dibalik tadi suami istri sama, menjadi ibu rumah tangga, ngurus anak, berkhidmat sama suami, kapan berhentinya? Sampai datang kematian. Itu namanya sa'i. Kalau dicontohkan ibadah, dia puasa, karena dia 10 bulan, waktunya panjang. Makanya Allah sayang sama orang yang berpuasa. Dan bentuk sayang Allah 3 bulan yang berturut-turut oleh Rasulullah yang mulia disebut Ar-Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban, Syahri, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi yang mulia. Wa Ramadan, Syahrul umat. Nah, bulan Ramadan bulannya umat. Jadi ini punya kita. Makanya manfaatkan di 10 terakhir Ramadan ini, makin semangat lagi ibadahnya. Salah satunya dengan iktikaf, qiyamul lail, banyak zikir di masjid yang berkah ini. Yang ketiga, wa yu'amminhu minal ju' wal 'atas. Orang yang berpuasa Ramadan, Allah hilangkan lapar dan haus. Lapar haus di mana? Bukan di dunia. Lapar di dunia masih bisa cari makan, haus masih bisa minta tolong orang. Besok laparnya di mahsyar. Wa asraqatil ardu bi nuri rabbina. Ya Allah. Mahsyar itu buminya bukan bumi yang sekarang, langitnya bukan langit yang sekarang. Dia cuma tanah lapang yang jarak matahari dekat sekali dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Haus dan lapar itu Allah hilangkan salah satunya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, wa yuhawwinu min adzabil qabri. Orang yang berpuasa Ramadan itu Allah ringankan. Makna ringan itu Allah selamatkan dia daripada siksa kubur. Maaf hadirin ya, Rasulullah itu yang mulia beliau kalau udah ngomongin alam barzah, alam kubur, air matanya tuh begitu banyak keluar nangisnya. Karena ukuran selamat atau tidak selamatnya orang itu di kubur. Jadi sebelum jauh ke alam akhirat, kubur dulu tuh patokannya.
Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka selamat dia menuju alam akhirat. Tapi maaf, siapa yang celaka binasa di alam kuburnya, maka dia akan rugi lebih celaka lagi di alam akhiratnya. Makanya begitu pentingnya sampai Rasulullah yang mulia, beliau memberikan keteladanan kepada kita, sebelum salam bacalah 5 permohonan doa kepada Allah. Salah satunya minta diselamatkan dari kubur. Mana doanya? Kita ambil ujungnya, tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Jangan buru-buru salam, baca doa dulu. Allahumma inna na'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamati wa min fitnatis syaitanid dajjal. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari siksa neraka, selamatkan kami dari fitnah kehidupan, selamatkan kami daripada fitnah kematian. Fitnah kematian maksudnya apa? Dimanapun kapan saja malaikat pencabut nyawa mengambil ruh kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang dimaksud selamat dari fitnah kematian. Yang terakhir, minta diselamatkan kepada Allah dari fitnah Dajjal, Raja Pembunuh yang amat besar. Itu doa itu jangan akan tinggal. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Baik hadirin, yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, wa yutihil barakatu minal jannah. Allah kasih keberkahan surga. Masuk surga kan udah cita-cita kita, benar apa? Itu yang kita kan begitu. Makanya tadi kan habis tarawih kita diajari doa Ramadan itu 2 bacaan di awal yang Allah ridho, 2 bacaan akhir yang menjadi cita-cita kita. Mana yang Allah ridho? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Yang menjadi cita-cita kita yang terakhir apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, tadi yang tuh masuk surga udah nikmat yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya, apakah ada yang lebih nikmat daripada surga? Nyaut apa? Apakah ada yang lebih nikmat dari surga? Saya kasih contoh. Ketua DKM kita mana? Ayah hendak mencari ya, contoh. Saya diundang ke rumah beliau. Begitu masuk ruang tamu dipersilakan, itu di meja masuk kumpul opor ayam, tupat sayur, es kelapa muda, kolak, susu, air mineral buah-buahan. Nikmatnya luar biasa. Tapi yang punya rumah nggak kuat. Gimana? Enak apa enggak? Kalian tukang makan enak aja. Makanan biar seadanya ada, tapi yang punya rumah nggak keluar, apa enaknya? Surga tempat yang paling nikmat, tapi yang punya surga nggak nemuin kita, atau kita nggak bertemu dengan yang punya surga, masih rugi rombongan itu. Makanya Rasulullah yang mulia, beliau bersabda, orang yang berpuasa Ramadan, Allah kasih 2 kegembiraan. Farhatun indal iftar. Gembira yang pertama ketika berbuka. Ya Allah, hampir dipastikan 100% orang berpuasa paling demen adzan maghrib. Benar Bang? Kalau Mang Asraf masih pasti di luar apalagi aku udah maghrib udah getap, kamunya udah getap aja. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'ir. Kegembiraan ketika dia bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan tambahin satu lagi, setiap sholat kita ucapkan